Halo, salam damai sobat-sobat. Kita berjumpa lagi di program Sekedar Berbagi. Ini episode yang ke-17, bagian yang kedua. Lanjutan dari bagian yang pertama dengan tema umat berteologi sebagai gerakan perubahan gereja. Ketika kita memilih paradigma bahwa transformasi gereja harus dimulai dari arus bawah yang lebih dominan, subversion, daripada bergantung dari subperversion, maka umat akan mengalami sebuah proses pertumbuhan iman, pertumbuhan intelektual, kecakapan memanage, kecakapan sosial, kecakapan kultural yang bertambah. Nah, ini menjadi gerak spiral umat. Jadi sejak tahun 2000 sudah terlatih umat mengorganisir sebuah event tertentu, bukan hanya untuk membangun kualitas iman Kristen, tetapi juga bagaimana akhirnya memiliki perspektif yang lebih luas, bagaimana berdampak pada sekitarnya. Maka mulailah kita membangun Komisi Lintas Sara dan Kebijakan Publik, mulai membangun paradigma baru tentang kehidupan manusia yang berbeda secara kualitatif. Orang dari agama lain kita undang dialog dalam gereja, tetapi sebaliknya kita pun berkunjung. Ini salah satu pendekatan bagaimana gereja terus bertumbuh, mentransformasi diri. Misalnya mengapa Hari Perempuan dijadikan kegiatan dalam kalender gerejawi kita juga gitu. Kan zamannya Yesus tidak ada. Yes. Di Hari Perempuan Internasional itulah kita berharap Komisi Pemberdayaan Perempuan, bukan komisi wanita loh, tapi ini Komisi Pemberdayaan Perempuan, menjadi subjek historis bagaimana mereka memiliki hak untuk menamakan kembali realitasnya. Itulah yang disebutnya the politics of renaming. Ia membaca kembali teks-teks sucinya, maka warisan-warisan dogmatis harus ditinjau ulang dari perspektif perempuan. Maka dalam gerakan feminis, Allah Bapa sebagai kata benda sudah mati karena Allah tidak berjenis kelamin, tapi diganti dengan Allah kata kerja, seperti Allah yang merawat. Laki-laki bisa, perempuan bisa, bapak bisa, ibu bisa. Inilah yang disebutnya politik renaming. Menamakan kembali realitasnya, bahwa perempuan juga dapat merepresentasikan kehadiran Allah dalam hidup manusia. Komisi Kesenian, ayo kembangkan lagi doing theology with Indonesian and Javanese culture and festivals. Alat-alat musik kita kembangkan yang khas Indonesia, di samping ada organ, ada piano dan sebagainya. Mengapa Hari Bumi kita jadikan sebuah kegiatan sistemik di kalender gerejawi GKJ Ndagen Palur? Karena bumi itu adalah taman Eden kita, taman kenikmatan dalam bahasa Kaldi. Taman Eden adalah taman kebahagiaan, taman kesentosaan. Dalam bahasa Aramnya Adonai, taman Allah itu sendiri.
Allah memberi oksigen bukan dengan cara spektakuler, bim salabim, abrakadabra, hush. Tapi Allah memberikan oksigen dengan menanam pohon, menciptakan pohon, dan pohon itu diberi nama oleh manusia. Maka anak-anak dalam sekolah minggu juga harus kita latih bahwa dosa bergeser dari dosa dogmatis menjadi dosa ekologis juga. Gitu. Anak-anak kita ajar sejak dini mencintai alam. Gereja ini berdosa kalau tidak memberi minum pada bumi dan sebagainya. Maka ketika hari bumi pun ada doa pohon yang kita simbolisasi dalam doa-doa pohon itu. Anak-anak diajarkan bahwa pohon pun mampu berdoa. Mereka berterima kasih, memberi buah yang bagus, memberi oksigen pada manusia, dan berharap supaya manusia jangan merusaknya. Maka di gereja kami wajib semua menanam pohon. Tidak menanam pohon berarti berdosa. Kenapa? Karena tidak menanam pohon tidak menyumbang oksigen. Tidak menyumbang oksigen sama artinya membunuh. Itulah sebabnya bagaimana kita membangun teologi ekologi dari bawah sejak anak-anak. Apapun yang dirumuskannya. Anak-anak juga kita tempatkan sebagai subjek yang harus mengartikulasikan kepentingannya, kita fasilitasi. Jadi anak-anak dalam perayaan anak-anak nasional kita juga lakukan dialog antar agama, supaya kita juga merubah perspektif kita, ajaran kita, dogma kita tentang anak. Anak itu bukan hanya sekedar komoditi, bukan sekedar aset. Anak adalah makhluk yang Allah ciptakan segambar dengan dirinya, yang punya hak-hak hidup dan menentukan masa depannya. Maka hari anak-anak ya sudah kita ajarkan mereka bagaimana berkreasi, bagaimana bermain, bagaimana mereka bertumbuh, meningkatkan kecerdasan membacanya, kecerdasan interpersonalnya, kecerdasan musiknya, kecerdasan bermainnya, kecerdasan berolahraganya, semua adalah mulia. Sejak tahun 2002 kami sudah melakukan perjamuan kudus anak. Belajar dari pergumulan-pergumulan di gereja-gereja yang tergabung dalam REC, Reform Ecumenical Council. Mereka sudah berteologi dan kami berkembang, bertumbuh. Yuk anak-anak kita beri tempat di dalam sesuatu yang sakramen bagi gereja. Perjamuan kudus anak-anak juga menjadi sebuah ziarah religius anak-anak, sebuah perjalanan supaya anak-anak bertumbuh memahami cinta kasih Allah. Maka pengorbanan harus kita artikulasikan, bagaimana anak-anak mau berkorban, berbagi persembahannya, berbagi uang sakunya untuk sahabat-sahabatnya dengan memasukkan kecelengan apa untuk beasiswa dan untuk sahabat-sahabatnya. Oleh sebab itu formulasi pendidikan agama pun harus kita coba ulang kembali, kita foto kembali, kita lakukan perubahan-perubahan yang lebih signifikan. Kateksasi A, B, C, setelah selesai wisuda, kita menjadi mentoring dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Anak-anak juga harus kita hormati. Kita harus sudah mereka masuk kelas yang baru dengan kakak pembina yang baru. Nah, format yang kita bangun ada sebuah mentoring rohani supaya anak-anak bertumbuh semakin bagus. Sumpah Pemuda kenapa menjadi kalender gereja kita juga? Karena di sanalah kita menanggalkan karakter-karakter primordialisme kita, menanggalkan batas-batas sempit kita, dan ada sebuah pengakuan kita bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa
persatuan satu bahasa Indonesia. Nah kalau itu tidak digali nilai-nilainya dan tidak kita internalisasi pada anak-anak kita, habislah Sumpah Pemuda ini dalam semangat dan cita-citanya. Kita juga melakukan apa yang disebutnya kebaktian, mencari nilai-nilai kehidupan, supaya nilai-nilai budaya yang ada, yang memang bagus, kita bangun. Jadi setiap suro, orang memandikan, kerisnya dan sebagainya, sebetulnya itu alat produksi, kerbau, pacul dan sebagainya. Yuk, alat-alat sakramen kita bersihkan, diri kita bersihkan. Ini kan pergumulan-pergumulan. Perayaan Hari Olahraga Nasional ini kesempatan dengan komunitas lain. Kita bisa berbahasa-bahasa yang universal, kita bisa bermain bersama dengan berolahraga bersama, kita bisa berdialog, kita bisa berdiskusi tanpa sekat-sekat dogmatis. Kita lakukan karya-karya ini supaya semua sehat, supaya semua bersahabat, supaya semua membangun komunitas yang berbeda secara kualitatif. Ketika Hari Kartini, bagaimana bias-bias gender ini bisa kita rekonstruksi lagi. Nah, Komisi Pemberdayaan Perempuan membuat format baru. Kartini bukan sekedar melanggengkan bias-bias gender, tetapi justru memperbaiki bagaimana perempuan harus menjadi subjek historis juga dalam kehidupan gereja. Nah, ini kan sumbangan yang sangat positif bagi gereja. Peace building bisa kita lakukan dengan cara-cara yang sederhana, menyambut kehidupan bersama dengan umat dan sebagainya. Perjumpaan juga penting. Mengapa setiap saat tertentu kita berkunjung ke pesantren, berkunjung ke tempat-tempat ibadah, Konghucu, vihara, kita berdialog dengan mereka. Kita ingin memahami apa arti jihad, kita ingin memahami apa arti syariah dari sumber yang asli. Lalu bagaimana kita membangun dialog, membangun masa depan bersama. Inilah yang kita kerjakan. Dan itulah yang terjadi juga. Sahabat-sahabat dari Presbyterian Church di Amerika ingin merevisi misiologinya. Mereka merasa berdosa, kenapa dulu menganggap kita sinkritisme. Karena mereka ingin memperbarui misiologi mereka. Itulah sebabnya juga mereka datang, ingin berdialog, ingin berbicara dengan kita, sumber primernya. Cerita-cerita dari Bhagavad kita, cerita-cerita dari agama lain, cerita-cerita dari cerita rakyat dan sebagainya bisa kita olah menjadi sebuah cerita karya Allah. Dalam penabisan pendeta kita bisa melakukan konstruksi yang baru supaya nilai-nilai kehidupan bisa kita bangun. Bagaimana memaknai perjamuan kudus menjadi gerakan sosial kita, menjadi teologi kehidupan kita bersama-sama, menjadi sebuah kegembiraan dengan tarian, dengan pujian, dengan segala makanan yang menjadi makanan milik kita. Ubi, singkong, pisang goreng, ketan, apapun semua menjadi sesuatu yang ingin kita korbankan untuk kehidupan sesama kita. Nah, yang penting adalah bagaimana Kristus meminta kita melakukan karya-karya sakramental itu. Kita juga mencoba berdialog tentang teologi alun-alun. Pasar rakyat itu pasar yang sangat manusiawi. Setiap orang berjumpa, yang kelebihan beras bertukar dengan kelebihan telur, yang kelebihan daging ayam bertukar dengan yang kelebihan sayur, mayur, dan sebagainya. Hingga pasar itu berkeliling menjadi
gerak kehidupan. Nah, kita bangun bagaimana gereja mampu membangun teologi alun-alun. Peresmian dan pemberkatan gedung gereja juga memakai air suci, 7 sumber kehidupan. Ini menggambarkan bahwa kita ingin kulonwun, kita ingin mengatakan bahwa bumi ini menjadi tempat hidup kita bersama, tetangga dan sebagainya. Sehingga kehadiran gereja tidak menjadi ancaman bagi sesamanya. Dan kehadiran sesama juga bukan menjadi ancaman bagi gereja. Dan dialog kultural ini akan menolong kita membangun. Itu juga pemberkatan Wisma Semar, pemberkatan gedung, pemberkatan gedung serbaguna, pemberkatan sertifikat, pemberkatan rumah dalam kawitan dan sebagainya, itu menjadi bagian dari gerak kita. Kita serius untuk membangun teologi dari bawah. Yuk, semua ini suci kok. Semua ini bisa kita pakai untuk tujuan yang mulia, untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Nah, akhirnya kita simbolisasi gerak umat itu. Semua gedung-gedung di GKJ Ndagan Palur tidak diresmikan oleh tokoh, karena ini bukan sejarah tokoh. Gereja Ndagan Palur adalah sejarah umat. Gereja Ndagan Palur adalah gerak umat. Oleh sebab itulah umat yang berhak meresmikan gedungnya, meresmikan tempat-tempat sucinya, meresmikan tempat-tempat yang diperjuangkannya. Semua diresmikan oleh jemaat GKJ Ndagan Palur, simbolisasi ketua pengurus bersama-sama, kita berkumpul bersama, sehingga sejarah Ndagan Palur bukan sejarah tokoh. Kalau ada tokoh, dia hanya fasilitator untuk mempercepat gerak umat. Ayo kita semua menjadi subjek historis untuk membangun gereja kita. Salam damai, salam sehat, sampai berjumpa di episode berikut. Tuhan memberkati.